Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita, dan saudara-saudari kami yang dengan setia terus mendengarkan renungan hari ini kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kita mendengarkan renungan harian, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia 51 ayat 50. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi di dalam hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah di antara kita Bapak Ibu pernah diluputkan dari maut dan bahaya? Ketika kita diluputkan dari maut dan bahaya Bapak Ibu, atau disembuhkan dari sakit penyakit dan diberikan Tuhan kesempatan hidup lagi kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan pada kita, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar supaya kita berkata, aku telah dihidupkan kembali, aku telah mendapatkan kehidupan kembali, dan aku telah memiliki kesempatan kembali. Tuhan mau berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika Tuhan meluputkan kita dari segala banyaknya mara bahaya, dari segala sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu seumpama seperti orang yang terluput dari pedang. Terluput dari kematian Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sekarang ini kita diminta oleh Tuhan untuk pergi dan jangan berhenti. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita diizinkan oleh Tuhan mendapatkan berkat, mendapatkan kesehatan kembali, mendapatkan keselamatan kembali, ketika kita diluputkan Tuhan daripada mara bahaya itu, jangan pernah berhenti memberitakan kemuliaan Tuhan. Lanjutkan perjalananmu dan ingat bagaimana Tuhan terus memelihara hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita menjadi saksinya di dunia ini. Jadi ketika kita boleh diberkati oleh Tuhan, secara khusus diberikan kesempatan kedua di dalam hidup ini. Yang pertama kita lakukan, jangan mengulangi dosa atau kejahatan atau kesalahan yang pernah kita perbuat ketika Tuhan memberikan kita kesempatan kedua ini. Jangan kita pernah mengulang atau bahkan masuk dalam kesalahan yang sama atau kejahatan yang sama. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan di dalam diri kita. Tuhan menginginkan kebaikan hari lepas hari terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita berhenti menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita terus maju di dalam perkembangan dan kedewasaan iman kita yang kita terima daripada Dia. Jadi jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mengalami Dia, mengalami kuasa-Nya, mengalami kemahakuasaannya di dalam hidup kita, mengalami cinta kasih-Nya di dalam hidup kita, maka Tuhan menginginkan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, menghadirkan damai, cinta kasih, kebaikan itu juga di dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita diberikan kesempatan kedua, diberikan kesempatan yang berikutnya oleh Tuhan
untuk menjalani hidup ini. Marilah kita jalaninya dengan baik-baik. Mari kita menjalaninya dengan terus berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, sehingga melalui hidup kita yang begitu singkat ini di dunia ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh Tuhan ajarkan untuk melakukan hal yang baik. Dan biarlah Tuhan hidup kami ini menjadi berkat, hidup kami ini menjadi khotbah yang hidup bagi setiap orang. Hidup kami menjadi teladan yang baik ketika kami meninggalkan segala kejahatan, dosa dan pelanggaran kami. Tuhan jauhkan kami dari segala kejahatan atau keinginan daging kami yang masih menginginkan Tuhan keinginan-keinginan duniawi ini. Kami tahu Tuhan kami terkadang jatuh, terpuruk Tuhan. Tetapi kami tidak sadar, kami tidak datang kepada Tuhan. Bisa saja Tuhan Engkau telah menegur kami, tetapi kami tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka saat ini Tuhan, jikalau saat ini ada jemaat-Mu, ada pendengar renungan harian ini dan ada di antara kami Tuhan, atau bahkan di antara keluarga kami yang sangat susah untuk diingatkan, sangat susah untuk dinasehati, ketika mereka mengalami perlindungan Tuhan, tetapi mereka mengabaikan hidup mereka mengabaikan cinta kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang mengetuk hati mereka, berikan pertobatan kepada mereka Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, hidup ini begitu sangat singkat Tuhan, supaya kami tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan tidak mencintai dosa dan kesalahan kami, tetapi kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang sedang berjuang di atas rumah tangganya Tuhan, mungkin saat ini dia berjuang atas suaminya atau istrinya Tuhan, atau bahkan anak-anaknya. Biarlah setiap orang yang berjuang Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Biarkan mereka Tuhan tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan biarkan mereka lemah Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa, atau jangan pernah biarkan mereka mengambil kesimpulan atau bahkan hal yang tidak baik di antara, bahkan di rumah tangganya, atau bahkan di pekerjaannya, atau dimanapun. Kuatkanlah hati dan pikiran mereka Bapa. Engkau akan terus meluputkan kami Tuhan dari segala bahaya itu. Engkau akan meluputkan kami Tuhan dari segala pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan turun tangan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memulihkan setiap rumah tangga Kristen. Engkau akan memulihkan setiap perekonomian mereka. Biar Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan kami tetap hidup, tinggal dan mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, dan kami terus menyerahkan hidup kami hanya sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.